Soalnya ada beberapa baju juga yang aku bikin sendiri. Jadi kayak lebih sering aku tuh pakai baju yang aku bikin sendiri. Ini dia Aditya Rafael. Wow, ramai banget loh. Banyak fansnya ternyata. Boleh sapa insert-insert di rumah dulu gak sih? Hai buat semuanya. Oke. Dit, by the way, gimana kabar lo? Puji Tuhan baik. Baik ya. Boleh sedikit ceritain nggak sih kalau boleh tahu nih, mungkin insert-insert di rumah penasaran, pengen tahu awal mula kegiatan yang kalian lakukan sebelum viralnya nama Citayam Fashion Week itu, kegiatan di sana tuh ngapain aja sih sebenarnya? Kalau untuk anak-anak yang di sana mungkin kebanyakan nongkrong sih, Kak. Jadi hanya nongkrong-nongkrong aja? Ya, nongkrong. Cari teman, kenalan gitu? Bener. Cari banyak-banyakin pertemanan gitu. Nah, untuk lu sendiri gitu, awal mula nongkrong di situ tuh perkapan sih kalau boleh tahu? Apakah memang dari pas viralnya nama Citayam Fashion Week atau bahkan jauh-jauh dari sebelum nama ini viral? Kalau aku sih kayaknya sesudah adanya nama Citayam Fashion Week sih. Oh, jadi kalau untuk Adit sendiri sebenarnya gabung di Citayam ini tuh setelah nama ini terbentuk sudah ada berarti ya? Tapi sebelum terkenal seperti ini namanya. Baru kayak cuman ucapan doang, Citayam Fashion Week gitu doang. Berarti bisa dibilang dari bulan apa tuh? Kan Citayam Fashion Week ini mungkin netizen di rumah juga mungkin pada tahu ya, mulai rame diperbincangan itu kalau tidak salah per bulan Juni apa Juli gitu ya? Kayaknya sih aku tuh gabung di bulan ini sih dari awal. Oh, bener-bener di bulan Juli ini berarti baru-baru banget ya? Iya. Tapi gimana nih? Merasa bahagia gak sih? Senang gak sih? Tiba-tiba lu bisa dibilang katanya salah satu pelopor terbentuknya Citayam Fashion Week. Kalau buat aku pribadi sih aku seneng karena gimana ya, udah dijadiin termaksud dijadiin salah satu ikon di Citayam Fashion Week gitu. Wow, jadi lu merupakan salah satu ikonnya juga sekarang? Ya. Siapa aja sih ikonnya kalau boleh tahu? Yang aku tahu ya, siapa coba? mungkin JJ, Bonge, Roy, Kurma, Ale, dan aku mungkin 6 orang. Oke, mungkin ada yang lain juga tapi aku nggak begitu kenal sih. Nggak tahu ya, tapi 6 orang ini. Nah, untuk kedekatan sendiri sama 6 orang ini saling kenal nggak sih? Kalau untuk semua orang di situ kayak kita lihat kenal biasa aja sih, Kang, nggak terlalu dekat gitu loh. Jadi kalau ketemu teguran, sapaan, kenal gitu ya, cuma sebatas hello. Tapi untuk Adit sendiri, Dit, lu tahu nggak sih siapa sih pelopor utama atau pelopor pertama yang mencetuskan, ya udah deh tempat ini gua kasih nama Citayam Fashion Week? Kalau untuk yang pertama nyiptain itu nama, aku sih nggak tahu, Kak. Soalnya yang setahu aku nih ya, aku main ke situ tuh sesudah ada yang namanya Citayam Fashion Week itu aja. Cuman dapat dari teman aku Ale, kan Citayam Fashion Week itu ibarat kata tempatnya untuk fashion show kan. Betul. Bukan untuk cuman nongkrong doang. Kenapa kita nggak andelin untuk tunjukin fashion kita di depan publik gitu loh. Nah, jadi awal mula terbentuknya itu seperti itu sebenarnya. Benar. Jadi terciptalah itu fashion show di Zebra Cross Citayam Fashion Week. Dan katanya justru orang pertama yang melakukan Zebra Cross di Citayam Fashion Week ini Ale dan Adit. Apakah itu benar? Benar. Kenapa kepikiran atau punya ide gitu untuk melakukan catwalk di Zebra Cross? Sebenarnya sih kalau ide kita dadakan aja, Kak. Soalnya sebelum aku datang ke sana, Ale udah sempat ngelakuin fashion show jalan di situ di konten TikToknya kan. Nah, terus aku coba buat ajak Ale, kita ngelakuin catwalk bareng di situ. Awalnya tuh nggak serame yang kayak kita bayangin kan. Awal pertama tag kayak sepi biasa aja kan. Biasa aja, belum ada yang banyak yang ngikutin. Nah, terus kedua tag masih lumayan sepi, dan ketiga kita langsung dikerubungin, terus dibantuin lighting sama dibantuin kamera sama orang-orang itu loh. Nah, tahu nggak sih permulai kapan nih tahu tiba-tiba lu foto di situ, jalan di situ mulai rame dan menjadi viral? Kayaknya 2 minggu yang lalu sih. Berarti masih baru-baru dong sebenarnya? Ya, itu juga emang masih baru-baru. Soalnya 2 minggu terakhir baru viral di situ. 2 minggu apa ntar 3 minggu yang lalu sih, Kak? Tapi lu tahu nggak sih percisnya kapan gitu? Awal percisnya kapan mulai rame bahkan sampai banyak orang-orang datang ke sana ngikutin tren fashion di sana gitu, runway di situ, bahkan bukan dari kalangan orang biasa aja, bahkan mungkin banyak sekarang dari influencer, artis-artis, model, bahkan para pejabat pun ke situ. Oke, aku itu tahu sih, cuman mulai ramenya itu kan aku kalau nggak salah tuh fashion show tuh malam minggu di sana. Terus minggunya kan aku nggak datang. Itu pas hari minggunya udah mulai rame. Soalnya pas minggu pagi itu kan video aku yang sama Ale jalan itu udah lumayan banyak banget yang post sana sini kan. Jadi mungkin ramenya pas di hari Minggu itu sih. Itu bener-bener rame. Wow, kalau masalah itu sebenarnya
Lu tuh nge-challenge diri lu sendiri atau keinginan gimana sih awalnya kepikiran tiba-tiba jalan aja di situ di runway? Kalau aku sih bisa dibilang Nge-challenge? ya diri sendiri. Karena aku kan orangnya masih nggak terlalu pede untuk mengekspos aku yang begini dengan fashion aku yang begini kan. Tapi aku coba buat beraniin dan itu sih lumayan sangat-sangat membantu untuk aku untuk ngembangin percaya diri aku. Nah, ketertarikan Adit sendiri terhadap fashion kalau boleh tahu nih, sejak kapan? Kalau aku ketertarikan sama fashion ini udah termaksud lama sih Kak. Cuman aku nggak berani nge-publish kayak style aku di story Instagram, nggak Kenapa? pernah. Karena gimana ya, mungkin dulu aku pernah sempat nge-publish, cuman adanya hujatan-hujatan dan nggak adanya juga. Yang bikin down sebenarnya Nah. hujatan. Tapi kalau misalkan mungkin Citizen di rumah lihat juga perhatikan mungkin dari penampilan Aditya sendiri ini bisa dibilang sangat modis sekali ya fashion. Bisa dijelaskan nggak sih konsepnya? Nah hari ini seperti apa nih dengan kacamata hitamnya, terus dengan jaketnya, terus kemeja polosnya gitu, tipis transparan. Coba. Untuk konsepnya sih, aku ini ngambil kayak konsep 90-an, cuman aku nggak mau terlalu di 14 banget ke 90-an sih. Jadi kayak aku mix masing-masing aja satu-satu gimana cocoknya, ini cocok apa enggak, kalau nggak cocok ya nggak dipakai, kalau cocok dipakai gitu. Tapi ada nggak sih role model seorang Aditya? Gue pengen tahu nih, yang menjadi inspirasi fashionnya seorang Aditya itu siapa? Kalau boleh tahu. Untuk inspirasi ya, Jeffrey Nicole, Jeffrey Nicole, yes, Harry Styles, Harry Styles, ya, siapa lagi ya? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ya, Kenapa tiga nama orang ini tercetus di pikiran Adit gitu? Apakah kepikiran pengen mengikuti fashion mereka kah apa gimana? Untuk dibilang ngikutin sih enggak Kak, aku kayak lebih ngeliatin mereka nih cara berpakaiannya kan itu selalu memikat orang untuk melihat dia kan. Betul. Aku pengen jadi berusaha buat jadi kayak mereka untuk biar orang tuh ngeliat aku gitu loh. Oke, jadi tetap berpenampilan yang penting orang-orang bisa lihat Adit seperti Ya. apa. Dit, karena kan biasanya kalau misalkan kita kayak datang ke Citayam Fashion Week, banyak orang yang bikin konten nanyain harga outfit lo. Nah di sini juga mungkin Citizen pengen tahu nih Dit, harga outfit lo kira-kira nih dari ujung rambut sampai ujung kaki berapa nih? Untuk kacamata dulu nih. Kalau kacamata sih ini aku dari temen aku sih, kacamata dikasih. Free berarti, jadi nggak tahu harganya. Nggak tahu. Oke, untuk kalungnya Kalung murah paling 100.000. 100.000. Udah sepaket apa anting kayaknya nih? Enggak, Oh beda. lagi. Anting berapa? Anting 50 ribuan. Anting 50 dapat 3 lagi ya? Ya, benar. Bener ya 50 dapat 3. Benar. Apalagi nih pakai kemeja nih, kemeja tipisnya nih. Kalau kemeja sih ini aku kayaknya dapat thrifting deh. Tapi udah lama banget aku lupa harganya. Udah lama banget. Untuk jaketnya sendiri, outernya? Ini 200 ribuan. 200 ribuan. Terus apalagi yang dipakai nih? Untuk cincin-cincinnya coba boleh berdiri nggak sih? Sambil berdiri ya, Dit. Nah, buat biar Citizen tahu. Nah, Ini sih aku dapat dari murah lah sekitar 30 ribuan. Aku dapat 3 item. 30.000 dapat 3 item. Boleh nggak aku 30 biar banyak? Udah 30 ribu nih kiraan tipe. Enggak, beneran 30.000 dapat semua? Iya. Oh, Jadi oke. 60 sih, 2. Oh, maksudnya 30.000 satu tangan. Berarti 60.000. Celananya? Kalau untuk celana aku beli di pasar ini 130-an. Ini celana bahan gitu ya? Iya, Oke, terus apa lagi pakai belt? Belt ya, Beltnya berapa tuh? 35.000. 35.000. Beltnya 35.000. Untuk sepatunya nih, yang dari tadi saya menarik gitu, mencuri pandangan saya, tertarik dengan sepatunya. Harganya berapa? 800.000. Ternyata harga sepatunya paling mahal loh. Jadi kalau dijumlah kayaknya nih dari ujung rambut sampai ujung kaki kurang lebih 1 jutaan lah ya, 1 juta sekian lah ya. Oke nih Citizen, kalau misalkan tadi kita udah tahu nih outfit harga seorang Adit itu kurang lebih mungkin 1 juta sekianan lah ya, Dit ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Nah kalau misalkan berbicara masalah fashion, harga gitu, boleh tahu nggak tuh pendapatan lu atau uang ketika lu membeli fashion lu itu dari mana kalau boleh tahu? Untuk sebelumnya aku terkenal di Citayam Fashion Week ini, aku sempat jadi salah satu admin kayak mencari influencer untuk Oke. endorse seperti itu. Oh kalau gitu nanti cari saya boleh lah, Dit. Boleh. Boleh ya, Dit ya. Boleh. Terus. Nah, untuk sebelum aku terkenal, aku pendapatan dari situ. Dan setelah sesudah terkenal ini, puji Tuhannya aku ada beberapa job yang
menghasilkan untuk aku juga gitu. Nah, sebelum nama lu terkenal dan viral nih gara-gara Citayam Fashion Week, sebenarnya aktivitas lu sebelum terjun ke Citayam Fashion Week ini ngapain aja sih aktivitasnya kegiatannya? Apakah masih sekolah ataukah kerja apa gimana tuh? Ya tadi kayak yang aku bilang, aku sebelumnya kerja dia jadi admin itu. Kerja jadi admin Ya. untuk nyari influencer ini Ya, sebenarnya. bener. Sebelumnya, sekarang setelah udah menjadi salah satu ikon di Citayam Fashion Week, aku Resign? fokusin ke situ. Jadi resign dong? Nggak resign juga Kak, kan kita kerjanya dari HP. Oh, Jadi aku kerjanya tetap dari sosial media mobile ya? benar. Oh. Tetap ngelanjutin tapi nggak sesering kayak sebelumnya gitu loh. Tapi tetap dong nyari dong, biar Tetap. pemasukannya double-double dong. Iya, benar. Gitu ya. Benar. Dit, nah kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita udah datengin lu ke sini, tapi nggak nge-challenge lu untuk runway di sini untuk Oke. Citizen di rumah. Boleh ya? Boleh, Oke. tapi gantian ya kakak, aku mau challenge kakak nih. Oh harus ya? Harus ya? lah. Oh oke, ada Bang Kocan soalnya harus katanya. Oh baik. Oke. Oke boleh, yuk Adit dulu ya. Coba kita lihat nih Citizen, kira-kira runway-nya dari seorang Aditya Rafael ini seperti apa? Karena katanya ini yang membuat namanya menjadi dikenal banyak orang. Keren. Jujur, deg-degan juga ya ternyata catwalk ya. Apalagi kakak kalau ngerasain di sana pasti bakal Oh rame gitu. banget ya. Tapi sebagai sosok seorang yang pernah tampil di New York Fashion Week sih saya biasa aja sebenarnya. Kan beda. Ternyata sombong ya. Tapi beda kan, orang-orang yang ada di sana sama di sini beda. Oh beda ya. Iya. Adrenalinnya beda ya. Iya, benar. Gitu. Edit, kita berbicara masalah fashion lagi gitu. Kalau Oke. misalkan kita liatin dari fashion lu kayaknya mix and match-nya tuh keren gitu. Oke, thank Kalau you. boleh tahu nih, lu berapa lama sih untuk mempersiapkan style lu, fashion lu setiap harinya untuk kalau misalkan lu jalan? Untuk keluar ya, Hmm. paling waktu sedikit tuh sekitar 1,5 jam atau mungkin 1 jam. Kalau lagi niat banget, Lama juga ya ternyata ya. kan aku mix and match-nya tuh nggak sekali doang kak. Jadi kayak berkali-kali nih aku ngaca depan kaca. Apa nih yang kurang nih? Kalau kurang tambahin. Kalau kurang tambahin, tapi kalau over lepas gitu. Oke. Biasanya terinspirasi dari mana tuh? Kalau Hari ini gue mau jalan ke sini nih, misalkan gue mau ke Grand Indonesia atau gue mau nongkrong di sini, gue harus seperti ini gitu. Ada nggak sih? Atau mungkin udah ada ininya jadwalnya. Besok gue mau pakai baju ini, stylenya gue pengen gini. Ada nggak tuh? kalau dibilang ada sih kayaknya enggak kak. Soalnya ada beberapa baju juga yang aku bikin sendiri. Jadi kayak lebih sering aku tuh pakai baju yang aku bikin sendiri. Contoh yang kayak sempat viral kemarin, ada beberapa baju yang aku pakai untuk fashion show aku sendiri gitu. Itu buatan aku sendiri. Wow, bahkan buatnya sendiri ya. Ya. Berarti kreativitas lu ditunjukkan langsung berarti diri lu sendiri. Iya, Gitu ya. benar. Nah, kalau pengen tahu nih, impact yang lu dapat setelah lu menjadi viral di Citayam Fashion Week ini seperti apa? Untuk sekarang aku sangat-sangat bersyukur ya. Dari menjadinya Citayam Fashion Week ini aku banyak banget menghasilkan kayak cuan-cuan lah ibarat kata. Terus banyak juga mengenal orang-orang baru, dapat inspirasi baru dan dapat banyak masukan baru juga sih. Dapat masukan baru. Mungkin banyak, udah ada belum sih artis-artis atau influencer, YouTuber atau ada sebagainya yang ngajak lu kolaborasi untuk di kanal YouTube mereka? Kalau untuk itu kayaknya sih belum kak. Cuman aku dapat inspirasinya itu dari kakak-kakak yang kebanyakan kakak-kakak fashion yang kuliah datangnya ke situ untuk wawancara kita.
Oh banyak. Banyak. Tapi biasanya kalau orang-orang yang interview lu itu ngajak nanya di on the spot di sana, lu naripin budget nggak sih? Karena setahu gua nih ada bocoran lah katanya, nggak tahu bener apa enggak. Mereka kalau misalkan mau interview kalian ini yang viral ini mesti ngeluarin budget katanya. Benar nggak tuh? Kayaknya nggak juga sih Kak. Untuk aku sejauh ini sih ada beberapa yang tanpa aku minta dikasih dan ada juga yang kayak udah biasa aja gitu. Oh, jadi sebenarnya tanpa menetapkan tarif. Jadi sebenarnya kalau mereka mau ngasih diterima, kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi beda lagi ya Kak, untuk kayak misalnya dia nge-DM aku untuk kerjasama nih, misalnya untuk catwalk di salah satu brand dia, itu bisa melalui DM aku gitu. Oh, Itu jadi kalau beda misalkan lagi. mau kolaborasi, mereka ngontek kamunya melewati sosial media. Ya benar. Tapi kan nih kita balik lagi soal, bentar dulu nih. Paling gede katanya dikasih berapa tuh dari orang yang ngasih? Untuk apa dulu nih, yang orang kayak biasa collab atau apa? Untuk atau yang collab mungkin, atau untuk orang yang nanya-nanya di sana? Paling gede sih untuk orang yang nanya-nanya di sana paling 100 atau 50.000 sih Kak. Lumayan lah buat ngopi di situ ya Iya, sih? buat ngopi, beli rokok. Daripada cuma nongkrong nggak jelas gitu kan? Iya benar. Iya sih. Benar. Tapi ngomong-ngomong kan ikonnya di CFW ini kan ada 6 nama nih tadi nih. Salah satu ada JJ, Bonge, Kurma, Roy, Ale, sama lu. Betul? Oke, semoga ya. Gua hafal ya, Wak. Oke. Nah, lu kenal nggak sih sama kelima temen lu yang lainnya? Dibilang kenal kayak kita cuman kenal kayak say hi aja sih. Tapi kalau sama JJ, Ale, udah sempet berapa kali satu project bareng, jadi kita udah lumayan deket gitu sih. Terus gimana tuh menurut kalian? Bener gak sih? Karena ada desus-desus katanya mereka ini lagi star syndrome. Dibilang kayak gitu sih enggak Kak. Kadang warga-warga ini juga selalu menambahkan yang tidak-tidak sih. Gimana tuh yang menambah-nambahin gimana maksudnya? Contoh kayak kemarin kan, JJ yang kata lagi viral tentang marah-marah. Betul. Bener kan? Itu sebenarnya ada alasannya Kak. Kenapa tuh? Satu, mungkin karena dia masih di bawah umur. Wajar lah dia marah-marah karena pas kita keluar itu Kak banyak banget yang narik baju dia, megang-megang rambut dia, terus dorong-dorong. Tapi kan itu udah menjadi sebuah resiko ketika orang lagi kenal banyak orang dong. Tapi Karena orang kan pengen megang dia, pengen kenalan lah mungkin gitu kasarnya Oke. gitu. Kan sebelum kita ngelakuin tag-an video itu kita udah ngomong gini loh. Iya kita bakal dapat foto setelah kita selesai ngelakuin ini. Apa sih kerjaan kita selesai ngelakuin. Kita udah ngomong kayak gitu Kak. Cuman mereka nggak ngikutin apa yang kita omongin gitu. Kalau misalnya mereka kayak bilang ngasih ya udah nih, kan kita cuma minta waktu 1 menit atau 2 menit Kak untuk fashion show loh. Fashion show kan cuma hitungan berapa langkah, nggak terlalu lama ya kan. Tapi itu kan menurut kamu itu tanggapan dari netizen atau warga-warga. Tetapi Ya. ini juga kemarin sempat ada viral juga. Aku sempat lihat ada beberapa tanggapan video yang sebenarnya mereka ini teman-teman mereka sebelum dari JJ, Bonge dan mereka viral sebenarnya. Dan mereka juga menyatakan sebenarnya katanya iya jadi sombong katanya gitu. Kalau Gimana untuk tuh? itu sendiri sih nih ya Kak, aku nggak bisa menilai ya karena aku baru kenal sama JJ, oke. Dan untuk yang tanggapan orang-orang itu sih mungkin aja mereka iri gitu loh, atau Iri. apa mereka tuh karena sekarang banyak banget di sana tuh yang pengen viral juga, melakukan segala hal untuk viral kebanyakan sekarang. Bukannya aku nggak ngedukung mereka buat maju ya, Betul. cuman mereka tuh kadang melakukan segala hal biar mereka tuh viral. Contohnya yang kamu tahu, mereka ini melakukan segala hal agar mereka viral tuh apa sih? Seperti yang kayak kakak bilang tadi kan, banyak banget yang ngomong kalau katanya JJ tuh sombong sekarang Oke. atau berbeda kan. Mereka tuh kayak gitu kan karena apa? Karena JJ lagi ada namanya untuk biar disenggol siapa tahu naik sedikit ya kan. Oke. Bener kan? Terus seperti yang kayak kemarin tuh aku sempat lihat ada yang berantem juga di sana ya kan. Terus ada juga yang kayak ini apa namanya? Menggunakan pakaiannya yang berlebihan. Yang berlebihan. Nah, contoh kan kemarin juga sempat viral tuh yang tentang laki-laki yang berbak wanita akan dibawa ke dinas sosial. Itu sempat ada artikelnya juga kan. Oh, saya baru tahu malah itu. Itu aku sempat diserang Kak sama itu. Aku sempat di-tag-in di IG beberapa lumayan banyak, cuman aku nggak ngerespon dan aku nggak repost semuanya. Jadi banyak orang juga yang mengira kalau kamu dari fashion kamu tuh juga agak menyimpang gitu ya. Padahal nih, iya benar. Tapi padahal kan aku meskipun fashion aku kayak androgyni kayak gini kan, aku tetap pembawanya sebagai maskulin. Dan aku juga nggak make up, aku masih biasa aja, misalnya nggak over kayak pakai eyeliner atau pakai
lipstick atau Masih pakai bulan. sewajarnya ya Nah, sebenarnya. masih sewajarnya. Meskipun make up cuma natural-natural Ya, aja sebenarnya. masih sewajarnya itu sih. Oke, nah kalau misalkan tadi kita juga pengen tahu nih tanggapan kamu nih secara personal tentang JJ, Bonge, Kurma dan Roy. Aku pengen tahu. Kalau tadi tanggapan dari mereka ini kan menyatakan karena mereka ini sombong, star syndrome dan berubah. Untuk dari kamu sendiri? Untuk aku sendiri nih ya, kalau dibilang mereka sombong enggak sih. Karena aku udah ngerasain kayak say hi sama dia asik-asik kok orangnya. Atau karena memang kamu bilang asik karena sama-sama lagi viral jadi oke kali ya? Enggak tahu sih Kak, tapi menurut aku nih ya kayak semalam aku kan sempat ketemu Roy, sempat ketemu Kurma, kita bikin story bareng, udah gitu asik kok kita foto bareng, nggak kayak yang ada di pemberitaan itu. Dan sama JJ juga ada beberapa story aku yang di repost dan kita berkomunikasi baik dengan baik sih. Oke, jadi intinya mungkin orang mengira atau menilai orang tersebut berubah atau sombong tuh mungkin ketika dia menegur atau meminta sesuatu pada momen yang lagi tidak pas mungkin ya. Karena gini ya Kak, kalau bisa dilihat dengan ini logika, dia masih di bawah umur. Betul. Wajar gak sih emosionalnya berganti-ganti dan moodnya juga berubah-berubah. Jangankan anak kecil, kita aja yang udah dewasa seperti ini masih kadang moodnya berubah-berubah kan untuk menanggapi orang. Benar? Seperti itu. Oke, tapi kalian pernah sih ngonten bareng yang 6 orang ini? Kalau ngonten belum sih, tapi kalau aku sama JJ, Ale udah sempet. Kalau yang bertiga udah, berarti kalau untuk 6 orang ini belum ya? Belum, untuk di-up ke konten. Tapi ada rencana nggak sih kira-kira kalian akan konten bareng gitu berenam? Karena kan 6 icon dari Citayam Fashion Week gitu. Aku sih berharapnya nih ya, nggak ngarep banget sih, tapi berharapnya kalau emang bisa kita ngonten bareng-bareng kenapa enggak? Kan bagus juga kan menggabungkan ikon-ikon yang ada di Citayam Fashion Week. Betul.